Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Novianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur linguistik dalam film The Professor and the Madman. Nah, jadi film The Professor and the Madman ini mengisahkan perjuangan monumental dalam menyusun Oxford English Dictionary untuk pertama kalinya pada abad ke-19. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama. Yang pertama ada Profesor James Murray yang diperankan oleh Mel Gibson. Profesor James Murray ini adalah seorang ilmuwan otodidak yang brilian dan berdedikasi tinggi. Ia dipercaya untuk memimpin proyek besar penyusunan kamus bahasa Inggris pertama yang lengkap. Tetapi beliau menghadapi tantangan berat karena keterbatasan sumber daya dan tekanan dari pihak akademisi konservatif. Kemudian tokoh kedua ada Dr. William Castor Minor yang diperankan oleh Sean Penn, seorang mantan dokter militer Amerika yang jenius namun menderita gangguan jiwa akibat trauma perang. Ia dipenjara di rumah sakit Broadmoor setelah membunuh seseorang dalam keadaan delusi. Di balik jeruji, ia menemukan tujuan hidup baru dengan menyumbangkan lebih dari 10.000 kutipan kata untuk proyek kamus melalui surat, tanpa sepengetahuan Murray bahwa ia adalah seorang pasien jiwa. Nah, apa sih konflik dan pesan dalam film ini? Jadi, seiring berjalannya waktu, Murray akhirnya mengetahui identitas Minor dan menjalin persahabatan yang tak biasa. Mereka bersatu bukan hanya dalam semangat ilmu, tetapi juga dalam luka dan harapan. Nah, film ini menyampaikan pesan mendalam tentang yang pertama, kekuatan pengetahuan sebagai penyembuh luka batin. Yang kedua, nilai kemanusiaan, bahkan dari seseorang yang dianggap gila. Dan yang terakhir, dedikasi terhadap ilmu melampaui batas sosial, stigma, dan latar belakang. Selanjutnya, tema utama yang dibahas dalam film ini adalah yang pertama, bahasa dan pengetahuan. Yang kedua, penyakit mental dan pemulihan. Yang ketiga, persahabatan tak terduga. Dan yang terakhir, obsesi terhadap kesempurnaan ilmiah. Jadi, film The Professor and the Madman bukan hanya sekedar tentang sejarah penyusunan Oxford English Dictionary, tetapi juga merupakan perjalanan emosional dan intelektual yang penuh nilai linguistik. Saat ini, kita menyaksikan kisah dua tokoh utama, yaitu Sir James Murray dan Dr. William Castor Minor. Kita seakan diajak merenungi bagaimana bahasa dalam segala bentuknya menyentuh ranah paling mendasar dari kemanusiaan, komunikasi, pemahaman, dan penyembuhan. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah bahasa sebagai proyek prabadan. Penyusunan Oxford English Dictionary bukan hanya pekerjaan akademik, tetapi usaha kolosal umat manusia untuk mengorganisasi bahasa. Dalam film ini, kita memahami bahwa setiap kata memiliki sejarah, nuansa makna, dan kehidupan dalam konteks penggunaannya. Linguistik tidak sekedar mempelajari bentuk kata, tetapi juga sumber kekuasaan dan identitas budaya. Jadi intinya adalah menyusun kamus bukan hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyusun kembali potongan sejarah perabatan manusia. Kemudian yang kedua, leksikografi, yaitu titik temu antara ilmu dan empati. Leksikografi adalah inti dari film ini. Murray dan timnya tidak memilih kata secara acak, tetapi mereka menggali konteks dari ribuan kutipan. Dari sisi linguistik, ini adalah bentuk awal dari analisis korpus. Namun yang paling menarik bagi kita adalah bahwa kegiatan ini membutuhkan kolaborasi lintas kelas, status sosial, dan bahkan kewarasan. Menjadi media pemulihan diri bagi Minor menunjukkan bahwa bahasa bisa menjadi terapi. Jadi, bahasa bukan sekedar alat ekspresi, tetapi tempat jiwa berlindung. Kemudian, case grammar dan struktur kalimat. Dalam dialog-dialog film, kita dapat melihat bagaimana karakter menyampaikan makna dan cara yang kompleks. Berdasarkan teori Charles Fillmore atau case grammar, kita bisa melihat elemen seperti agent atau pelaku, experience yang artinya
yang merasakan, kemudian lokatif yang artinya lokasi, dan instrumen, alat, dan temporal yang artinya waktu. Contoh di dialog minor, I'm not mad. I'm a man who is trying to make sense of the world. I yang berperan sebagai agen, experience yang artinya man atau man sebagai experience, kemudian make sense of the world itu sebagai goals. Jadi ini bukan hanya pernyataan tetapi permohonan eksistensial. Jadi struktur kalimat bisa menjadi cermin lokasi batin pemutar. Kemudian pragmatik, deiksis, dan makna kontekstual. Kata tunjuk seperti this, that, here, dan now sangat sering muncul. Tapi dalam film ini, mereka punya kedalaman makna yang sangat personal. Contoh, minor memegang manuskrip dan berkata this is my redemption. Kata this tidak hanya menunjukkan objek fisik, tetapi mencangkup seluruh perasaannya terhadap pekerjaan leksikografi. Jadi deiksis memperlihatkan bahwa makna kata selalu tergantung pada ruang, waktu, dan emosi. Kemudian fonologi dan intonasi, suara sebagai makna. Kata minor, ketika minor berbicara, intonasinya bergetar, cepat, bahkan kadang melantur. Berbeda dengan murai yang berbicara lambat dan tenang. Dari sisi fonologi, suprasegmental ini menunjukkan bahwa pitch, tempo, dan tekanan suara mencerminkan kondisi psikologis. Intonasi menjadi elemen makna tersendiri. Jadi, kadang cara kita berbicara lebih bermakna daripada kata yang kita ucapkan. Kemudian ada psikolinguistik, bahasa sebagai obat luka jiwa. Minor adalah bukti bahwa bahkan di tengah kondisi mental yang terganggu, manusia tetap memiliki kemampuan kognitif linguistik yang luar biasa. Ia mengarsipkan ribuan kata, ia memahami konteks, makna, dan nuansa setiap kutipan. Ia menyusun dunia melalui kata, saat dunia nyata baginya sudah hancur. Jadi bahasa adalah jembatan antara pikiran yang hancur dan dunia yang utuh. Nah, pada gambar ini adalah salah satu cuplikan dari film The Professor and the Madman yang menampilkan halaman kamus Oxford English Dictionary dengan kata assignment. Jadi, assignment ini memiliki makna linguistik yaitu istilah hukum lama dalam bahasa Inggris Skotlandia yang berarti adalah kompensasi atau ganti rugi atas luka atau kerugian yang telah dilakukan terhadap seseorang. Sinonimnya bisa berupa reparation, indemnification, atau atonement. Kemudian relevasi dalam film dan linguistik, simbol penyembuhan. Kata ini muncul dalam konteks minor yang ingin menembus kesalahannya secara emosional dan moral melalui kontribusi menyusun Oxford English Dictionary. Jadi kata assignment ini menjadi simbol pengampunan dan rekonsiliasi melalui bahasa. Kemudian leksikografi history. Ini adalah contoh nyata bagi kata-kata kuno dengan makna hukum atau bunyi atau budaya tetap dipertahankan dalam kamus besar. Ini menunjukkan betapa mendalam dan serius proyek Oxford English Dictionary sebagai dokumentasi sejarah perabatan linguistik. Kemudian deiksis kontelektual atau subtitle. Subtitle menampilkan definisi langsung mirip dengan teknik deiksis linguistik di mana kata menunjuk referen tertentu dalam wacana. Jadi assignment ini pemulihan atau kompensasi atas kerugian yang telah dilakukan, ganti rugi, penebusan atau pemulihan secara hukum dan moral. Kemudian di cuplikan kedua ini adalah adegan dari film The Professor and the Madman yang menampilkan seorang wanita yang bernama Eliza Marret yang sedang mengeja kata was dengan perlahan dan penuh perhatian. Makna linguistik dalam adegan ini yang pertama ada ejaan fonetik atau spelling out. Wanita dalam gambar sedang mengeja huruf demi huruf kata was
yang dalam linguistik disebut sebagai spelling pronunciation atau bentuk pengucapan alfabetik untuk memperjelas makna atau pembelajaran. Ini sering digunakan dalam proses belajar membaca atau mengeja fonologi dasar termasuk fonetik, kesadaran, dan pengaitan huruf bunyi dalam akuisisi bahasa. Kemudian fonologi dan kesadaran fonetik. Pengucapan kata words memecah kata menjadi unit bunyi huruf per huruf yang merupakan bagian dari phonological awareness dalam linguistik dan pendidikan bahasa. Kemudian pragmatik dan dalam film. Konotasi dari cara wanita itu mengeja menunjukkan bahwa dia berusaha memahami atau mengeja sesuatu. Ada unsur emosi dan perhatian terhadap makna kata. Bisa jadi konteks ini berhubungan dengan mengenang seseorang atau mengajarkan anak membaca dalam film. Adegan semacam ini sering syarat makna personal dan intim. Jadi kata was yang artinya sebenarnya adalah mencuci, tapi dalam konteks ini mungkin lebih sekedar dari arti literal melainkan simbolis permurnian, pembersihan luka, atau mengenang rutinitas sederhana penuh makna. Kemudian pada gambar ini menampilkan karakter Sir James Murray yang diperankan oleh Mel Gibson dalam film The Professor and the Madman sedang mengucapkan 3 istilah penting: compensation, reparation, dan indemnification. Jadi artinya kompensasi, pemulihan, dan ganti rugi. Makna linguistik dalam cuplikan ini adalah ketiga kata ini adalah sinonim atau hampir sinonim secara sematif dan menunjukkan bagaimana nuansa makna menjadi sangat penting dalam penyusunan kamus seperti Oxford English Dictionary. Kemudian kalimat ini menyoroti kekuatan sematik dalam sinonim bertingkat dan register formal. Pengulangan 3 kata ini memperkuat makna. Dalam pragmatif, ini disebut sebagai teknik retorika trikolon, 3 elemen dalam satu urutan untuk memperkuat dampak. Ini bukan sekedar definisi, ini adalah penekanan bahwa makna bukan hanya tunggal, tapi kaya dan berlapis. Dan kemudian masih begitu banyak pembelajaran atau cuplikan-cuplikan yang tidak bisa saya jelaskan secara detail dan saya tidak bisa menjelaskannya secara satu persatu. Namun dari film tersebut kita bisa mempelajari banyak hal. Yang pertama, linguistik bukan bidang kering dan teknis, tetapi seni dan empati. Kemudian bahasa membentuk dunia, menyembuh luka, dan mempertemukan jiwa yang tak pernah bertemu secara normal, yaitu ilmuwan dan orang gila. Kemudian penyusunan Oxford English Dictionary adalah bukti bahwa setiap kata punya nilai sejarah, emosi, dan kemanusiaan. Jadi di balik kata-kata ada kehidupan, dan lewat linguistik kita bisa lebih memahami bukan hanya bahasa tetapi juga manusia. Nah, film The Professor and the Madman ini adalah salah satu film yang sangat penting, sangat perlu untuk kita tonton minimal sekali seumur hidup kita. Karena film ini mengajarkan begitu banyak hal, bukan hanya dari sisi saintis tapi juga dari sisi psikologis, dan menurut saya ini adalah film yang sangat penting, sangat luar biasa. Dan setelah saya cari-cari ternyata masih banyak yang belum, atau bahkan film ini tidak begitu terkenal di kalangan rakyat-rakyat biasa atau masyarakat biasa. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang seputar film The Professor and the Madman. Saya harap film ini bisa menginspirasi kita, bisa membuat kita sadar bahwa bahasa bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi juga tentang makna yang ingin disampaikan oleh si pelaku.
Baik, saya tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.